Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan subnetting menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Pada studi kasus ini, sebuah sekolah memiliki 4 ruangan yang masing-masing ruang guru 18 user, ruang kelas 50 user, ruang TU 7 user, ruang lab 90 user. IP network yang disediakan oleh admin adalah 192.168.0.0/24. Apakah slash 24 ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ya. Di sini dijelaskan adalah cara menentukan CIDR atau subnet mask. Jadi yang dimaksud CIDR ini adalah subnet mask yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Jika pada contoh tadi adalah slash 24, berarti dia memiliki subnet mask 255.255.255.0. Jadi pada slash 24 itu memiliki host IP address sebanyak 256, tetapi hanya bisa digunakan untuk IP end user sebesar 254. Jadi ada 2 IP yang secara default tidak bisa digunakan, yaitu adalah IP network address dan IP broadcast. Oke, lebih jelasnya mari kita langsung mencoba untuk mengerjakan soal. Ya, kita lihat bahwa di sini ada 4 ruangan dengan user yang sudah ditentukan masing-masing. Pada pengerjaan metode VLSM, kita harus mengerjakan dengan mengurutkan jumlah user dari yang paling banyak sampai yang terakhir yang paling sedikit. Di sini kita bisa melihat user yang paling banyak adalah di ruang lab dengan kebutuhan user 90 user. Oke. Jadi 90 user ini kita harus menentukan kelipat 2 pangkat Y min 2 yang hasilnya adalah 90 atau lebih besar dari 90. Maka dari itu 2 perangkat berapa yang dikurangi 2 hasilnya lebih besar dari 90, kita bisa cari, yaitu adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 di sini adalah 128, jika dikurangi 2 hasilnya adalah 126, yang angka ini adalah lebih besar dari 90 host ini. Jadi Y di sini kita bisa tahu adalah 7. Dari Y yang kita ketahui ini kita bisa menentukan CIDR-nya. Rumus CIDR adalah 32 dikurangi Y, maka 32 dikurangi 7 sama dengan 25. 25 di sini jika kita cari subnet masknya, kita bisa cari dengan cara kita membuat bahasanya 4 oktat IP address yang kita jadikan biner. Jadi 25 di sini maksudnya adalah ada 25 angka 1 dari 32 angka biner yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini akhirnya 25. Jadi sisanya yaitu yang sebanyak 7 buah adalah angka 0. Jadi makanya 7 di sini maksudnya adalah 7 buah angka 0 di dalam IP biner ini. Jika kita konversikan ke desimal, maka 1111 sebanyak 8 ini akan menghasilkan 255, 255, 255, dan yang terakhir 1000 ini akan menghasilkan 128. Maka dari sinilah kita bisa tahu angka subnet mask suatu jaringan. Kemudian dari subnet mask yang sudah kita dapat ini, kita menentukan hal-hal lain seperti network address, IP ring, broadcast, IP pertama dan IP terakhir. Yang pertama network address. Network address ini kita ambil
dari IP yang sudah diberikan oleh admin jaringan, yaitu 192.168.0.0. Tapi karena kita sudah menggunakan metode VLSM, kita sesuaikan kebutuhan IP itu dengan jumlah sebanyak 90 host yang di sini kita bisa dapat tadi dengan CIDR 25. Maka network address untuk ruang lab sebanyak 90 host adalah 192.168.0.0/25. Sedangkan IP range di sini atau wildcard ini kita bisa mencari angkanya dengan mengurangkan subnet mask ini dengan angka subnet mask maksimal, yaitu 255. Jadi kita bisa kurangkan 255 kurang 25, 255 kurangi 255, 255 kurangi 255. Sedangkan yang di sini 255 dikurangi 128. Hasilnya adalah 0, 0, 0. 255 kurangi 128 hasilnya adalah 127. Sedangkan IP broadcast di sini adalah proses penambahan dari network address dengan IP range, yaitu kita bisa tambahkan sehingga hasilnya adalah 192.168.0.127 di sini. Hasilnya ini. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa network address dari ruang lab adalah yang tertulis di sini, sedangkan IP broadcastnya adalah ini. Baru kita bisa mencari IP pertama dan IP terakhir. IP pertama adalah IP setelah network address dan IP terakhir adalah IP sebelum broadcast address. Jadi IP pertama adalah 192.168.0.1 karena network addressnya adalah 0. Sedangkan IP terakhirnya adalah 192.168.0.126 karena IP broadcastnya adalah 127. Ya. Lebih mudahnya lagi, kita bisa menyiapkan tabel seperti yang dapat dilihat di layar agar kita tidak kesulitan lagi dalam menghitung. Kita bisa langsung mensimulasikan, misalnya kita membutuhkan 90 host, maka kita cari host di sini yang mendekati 90, maka kita bisa tahu pada tabel ini adalah 128, yaitu berarti pada CIDR 25 dengan usable host adalah 126. Jadi kita dengan tabel ini kita nggak perlu susah-susah untuk menghitung. Lalu kemudian dari tabel ini juga kita bisa tahu subnet masknya adalah 128 seperti yang sudah kita hitung. Dan di sini ada IP range-nya adalah 127, 000 127 di sini yang sudah kita ketahui, kita hitung bersama. Maka dari tabel ini pun kita bisa akhirnya bisa menghitung dengan mudah network address, IP range, IP broadcast, IP pertama dan IP terakhir, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan lagi komposisi IP untuk ruang-ruang kelas, ruang guru dan ruang TU, yaitu dengan urutan 90, 50, 18 dan 7 sesuai urutan dari besar ke yang kecil. Setelah kita hitung semuanya, maka kita akan mendapatkan detail perhitungan VLSM sebagai berikut. Ruang lab dengan usable host-nya 126 memiliki CIDR 25 dengan detail sebagai berikut. Kemudian ruang kelas dengan host 50, maka usable host-nya adalah 62 dengan CIDR 26. Dengan network address di sini, karena kita menggunakan metode VLSM, maka network address kelas yang dengan host 50 ini akan meneruskan dari network IP broadcast dari ruang sebelumnya, yaitu ruang lab, yaitu 127. Maka kita bisa tahu network address-nya adalah 128 dengan CIDR-nya adalah 26, kita ambil dari sini. Subnet-nya adalah sekian, IP broadcast-nya
IP broadcast ini kita dapat dari perhitungan yang sebelumnya, yaitu IP range wildcard ditambah network address. Jadi kita bisa ketemu di sini, kita tahu bahwa IP broadcastnya adalah 191. Dengan yang cara yang sama, maka kita teruskan untuk ruang guru dan ruang TU. Jadi network addressnya akan berurut. Ruang guru dengan network address 192 karena sebelumnya adalah IP broadcast ruang kelas yaitu 191. Lalu network address ruang TU adalah 224 karena sebelumnya IP broadcast ruang guru adalah 223. Lebih mudahnya lagi, kita bisa mengakses website dengan link berikut untuk mendapatkan detail tabel VLSN ini jika kita kesusahan dalam menghitung. Nah, setelah kita mendapatkan detail ini, sekarang kita akan melanjutkan untuk melakukan membuat simulasinya di dalam aplikasi Network Tracer. Nah, di sini kita pakai Cisco Packet Tracer. Kita sudah membuat jaringan itu ke dalam simulasi ini, jadi kita bisa tahu bahwa ruang lab, ruang guru, ruang TU, ruang kelas terhubung satu sama lain menggunakan switch dan router ini. Untuk konfigurasinya, pertama-tama kita harus mengkonfigurasi router terlebih dahulu. Kita bisa klik pada router. Ya, di sini pada konfigurasi awal yang saya pakai adalah router PT. Router PT ini memiliki port defaultnya adalah sebanyak 2 port fast Ethernet yang support dengan kabel strap yang ada pada yang kita pakai ini. Jadi kita harus menambahkan 2 kabel fast Ethernet lagi yang support dengan kabel strap ini dengan cara mengklik pada PT router NM1CFE ini, lalu kita taruh ke atas ini. Nah, pada saat kita taruh ke atas ini, maka otomatis port akan bertambah. Tapi jangan lupa kita harus mematikan powernya terlebih dahulu. Karena sudah saya tambah 2 di sini, maka saya nggak perlu menambah lagi. Jadi saya langsung hidupkan lagi powernya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai hidup dulu. Nah, sembari menunggu hidup, kita tahu bahwa kita bisa mengetahui kabel ini, ID kabel ini, kabel switch ini dengan router ini terhubung dengan kode pada saat kita arahkan kursor pada kabel ini. Jadi kita tahu bahwa FA10 pada router terhubung dengan FA03 pada switch, seperti itu. Karena tadi kita matikan, kita hidupkan lagi satu persatu. Nah, sudah hidup. Sekarang kita setting router. Oke, pertama kita hubungkan lab dengan router, yaitu kita tahu bahwa router memiliki ID FA00. Jadi FA00 di sini. Nah, di sini kita akan setting IP address. IP address ini kita ambil dari IP pertama pada RAN lab network address lab, yaitu berarti 192.168.0.1
1 setelah network address. Subnetnya adalah ini, kita pakai 128. Lalu kita kembali lagi ke sini. Ruang kelas memiliki FA 10. Ruang kelas di sini network address-nya adalah berikut, berarti kita pakai 129 setelah network address, IP setelah network address 129 dengan subnetnya 192. Lalu setelah ruang kelas kita ruang guru FA 70. Ruang guru yaitu 193. Lalu selanjutnya ruang TU FA 60. Berarti 225. dengan subnetmas 242. Oke, sudah terisi semua. Selanjutnya kita setting pada IP masing-masing PC dengan kita klik, lalu masuk ke desktop dan IP configuration. Ya, di sini sudah saya setting. IP address-nya adalah 192.168.0.2. Jadi IP address pertama untuk komputer yang saya pakai adalah 2 karena titik 1 sudah dipakai router yang kita jadikan gateway. Jadi gateway router, IP router kita jadikan gateway di sini. Jadi 191. Lalu IP yang bisa dipakai contohnya untuk komputer adalah 0.2. Subnetnya sama, jadi kita pakai yang ruang lab 128. Oke, lanjut ke komputer berikutnya. Ya, di komputer berikutnya saya memakai IP dengan ring terakhir, yaitu IP sebelum IP broadcast. Kita tahu bahwa di ruang lab memiliki IP broadcast 127, maka saya menggunakan IP 126 yang masih bisa dipakai oleh host dengan subnetnya yang masih sama 128 untuk di ruang lab. Default gateway di sini adalah IP router yang saya setting tadi 1.1. Oke, pada ruang guru, ruang kelas, lalu ruang TU juga dengan cara yang sama. Jadi kita masuk desktop ke IP, lalu kita masukkan IP-nya. Jangan lupa default gateway di sini adalah default gateway router sesuai dengan fast address-nya masing-masing. Di sini kalau ruang guru memiliki default gateway atau IP router adalah 193. Jadi kita bisa tahu di sini misalnya ini FA7, kita tahu di sini FA7 di sini 193. Jadi kita pakai di sini default gateway-nya
193. Oke, begitu seterusnya kita sambung-sambung di sini. Akhirnya jaringan sudah berhasil terhubung. Untuk mengetahui apakah jaringan ini sudah sukses terhubung semua satu sama lain, mari kita simulasikan dengan mengirim pesan. Kita klik pada gambar pesan berikut, lalu kita klik pada PC yang akan mengirimkan, dan kemudian kita klik kembali pada PC tujuan. Sini kita bisa lihat bahwa statusnya sukses. Kita coba lagi pada PC yang lain, PC yang mengirim, kita klik, lalu kita klik lagi untuk PC yang dikirim. Sukses. Kita coba lagi, kita delete dulu, lalu kita coba lagi dari sini ke sini. Sukses juga. Kita coba lagi dari sini ke sini. Sukses. Coba lagi dari sini. Sukses semua ya. Oke, cukup sekian tutorial menggunakan metode VLSM dan kita praktekkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.